Yo, balik lagi sama gua di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Ethereum dan Matic. Ya, jadi untuk altcoinnya kali ini, karena kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin dan Manta. Dan ya, Manta kemarin itu udah bener hit ke $1 teman-teman, which is nice. Ya, congratulations buat mungkin yang holder Manta yang udah buyback di bawah, atau mungkin yang sudah sangkut ya di $1 udah kejemput sebenarnya. Tinggal menunggu, semoga nanti Manta masih bisa ongoing teman-teman ya, menuju naik, ngejemput yang banyak nyangkut. Nah, karena memang pergerakan Bitcoin masih di situ-situ aja, masih sideways teman-teman. So kali ini kita akan bahas untuk altcoinnya ya, Ethereum dan juga Matic. Matic itu udah lama banget gak dibahas. Dan kemarin juga ada saya sharingkan untuk event terbaru dari salah satu exchange, yaitu Coinex. Ya, jadi di sini sangat mudah caranya. Yang penasaran atau pengen tahu setidaknya bisa nonton dulu di video kemarin ini, saya ada upload teman-teman ya. Jadi itu farming dengan cara yang cukup mudah gitu ya. Oke. Jadi kita lihat dulu untuk market hari ini. Feed and Greed Index masih ya di sekitar 57, 58, 56 netral teman-teman, masih di situ-situ aja. Dan ya overall altcoinnya pun kemarin per hari ini lanjut koreksi ya, setelah kemarin-kemarin udah lanjut naik dan sekarang kita lihat mengalami retracement atau koreksi balik ya. Jadi sangat wajar, range-nya sekitar 1-5% ya range koreksinya. Oke. Ini Ondo juga koreksi, ALV juga koreksi ya. Oke, jadi kita lihat dulu untuk ETF flow Bitcoin so far ya. Tuh ya, kita bisa lihat BlackRock masih beli cukup banyak. Dan baru per hari ini dari Grayscale melakukan penjualan kembali, tapi overall masih tutup dengan oke. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ETF Ethereum ya. Di sini kalau teman-teman cek aja ETF Ethereum approval date, ini banyak yang mengatakan 23 Juli. Ya, berarti sebentar lagi. Ya, sekarang kalau dicek itu tanggal 18, berarti 5 hari lagi teman-teman ya. Jadi berhati-hati untuk sell on the news. Ya, jadi bisa diperhatikan dan diwaspadai. Biasanya momen-momen seperti ini bisa aja dimanfaatkan untuk sell on the news. Akhirnya market itu merah dulu gitu ya. Orang-orang kan berharap, wah ETF bakalan ngepam, wah ETF bakalan to the moon, wah ETF Ethereum bakal ke $5.000, $6.000. Malah sebaliknya, udah nih ETF begini doang dalam tanda kutip. Biasa kan orang-orang akan mengatakan seperti itu. Tapi setelah nanti market udah koreksi, orang yang jual-jualan barang sell on Indonesia itu udah selesai, baru market akan berangsur mengalami kenaikan ya. Dan biasanya memakan waktu sekitaran 1-2 minggu. Jadi kita akan lihat dulu untuk si Ethereum secara weekly. Nah, sebenarnya Ethereum itu lebih strong ketimbang Bitcoinnya. Kenapa? Kita lihat secara weekly. Kalau si Bitcoin itu kan kemarin begini nih teman-teman. Nah, seperti ini kan, dia bikin lower low baru. Ya, karena kan breakdown dari 58.000 dia ke 53.000 something gitu ya, 53 ribuan, 54 ribu gitulah. Tapi untuk Ethereum dia malah masih visit loh. Ya, level low-nya sama. Dia tidak create lower low. Ya, sedangkan untuk high-nya pun sama. Ya, dia create lower high di sini. Tapi overall dia cuma sideways. Weekly-nya kita bisa lihat ya. Jadi memang indikasi lebih positif itu di Ethereum. Ini lebih strong ketimbang Bitcoin kalau memang kita perbandingannya dengan Bitcoin. Dia masih sideways. Dan membuat base di sini. Jadi kalau misalkan once dia mampu break ya dari base-nya ini, ya ini sangat-sangat possible untuk si Ethereum kemana bro? Visit ke ATH lamanya teman-teman. Nih ya, ke $4.850. Itu sangat-sangat possible. Dan bahkan saya pribadi kalau misalkan melihat seperti ini, ya ini peluangnya untuk bikin new ATH itu sangat besar. Ya mungkin akan ke sekitaran 6.000 sampai $7.000 teman-teman untuk si Ethereum. Itu masih sangat-sangat possible sekali lagi ya. Sekitaran 6.000 sampai $7.000. Nah, yang sekarang menjadi obstacle-nya dari si Ethereum adalah ini adalah waktu dia opening. Opening dan openingnya ya di sini. Pada weekly di tanggal 1 Juli nih. Ini coba saya tandain. Nah, di sini. Tuh, dia masih ketahan di situ. Di previous high-nya. Kalau saya extend ke samping sebelumnya menjadi SNR nih. Ini coba saya ganti dengan warna kuning. Tuh ya, di sekitar $3.433. Teman-teman bisa lihat ya secara candlestick nih. Support and then resistance. Jadi ini adalah secara weekly juga sangat-sangat kuat. Ya, tinggal nanti ketika dia mampu break dari sini akan visit di lapis atasnya di sekitar $3.883.
Ini untuk perspektif secara weekly. Meanwhile ya, kalau memang kita berbicara dari secara dia sideway, kita gunakan dari swing high ke swing low yang terakhir. Ya memang sekarang ini posisinya ada lagi retrace di 0,5 sampai 0,6 nya nih. Ya golden ratio-nya. Coba saya highlight tuh. Ya jadi memang sekarang dia lagi testing di area quote-nya. Once dia break dari situ akan visit di highest level sebelumnya. Ya, kalau itu mampu di break lagi ya udah kita bisa melihat nih. Ya ada Fibo atau retracement 1,2, 1,6 dan di 1,6-nya ini pas banget nih. Ya, dengan zona ATH sebelumnya. Tuh, 4.693 sampai 4.859 dolar lah, sekitar area itu. Ya, yang bisa diperhatikan untuk Ethereum. Next, kalau itu mampu di break, nah ini ya ada Fibo atau retracement 2,4 di sekitar 5.615 dolar. Tuh. Ya, jadi kurang lebih ini menjadi next target. Ya, new ATH-nya bisa sekali diperhatikan, tapi memang tidak dalam jangka pendek. Ya mungkin akan berangsur beberapa bulan ke depan, teman-teman ya. Jadi jangan salah artikan, wah setelah 1-2 minggu ETF, wah Ethereum bakalan ke 6.000, bakal ke minimal 5.600 dulu gitu ya. Enggak kayak gitu juga cara kerjanya. Akan memakan proses berbulan-bulan juga, teman-teman ya. Bukan harian atau bukan mingguan lagi. Tapi kalau misalkan datang lebih cepat gimana? Ya udah anggap aja bonus. Tapi memang di sini saya mau sharing seperti itu, maksudnya apa? Biar kita tidak terlalu berharap dalam jangka waktu pendek. Jadi menurunkan ekspektasi itu lebih baik, teman-teman ya. Biar nggak terlalu kecewa. Nah, untuk secara daily-nya kita bisa lihat so far secara daily-nya dia lagi testing juga nih. Ya di area supply sebelumnya nih, tuh. Ya, sebelumnya kan ada tekanan seller signifikan datang dari situ. Ya dia mampu bertahan di lowest sebelumnya, di sini kita bisa lihat tuh. Oke, cakep banget di 2.900-an dan dia mampu rebound di sini. So, kalau dari area sini dia nggak mampu break sesegera mungkin, kemudian dia koreksi dulu, maka kita akan melihat dia retracement dulu setidaknya gini. Retracement dulu before dia benar-benar mampu break ya, ngejar 3.700 dolar ke atas untuk si Ethereum-nya. Nah, kalau kita lihat dari daily yang lebih kecil, teman-teman. Ini coba akan saya hapus dulu 0,6-nya ya dari weekly tadi ya. Sebentar ini 0,3 sorry. Ini coba kita hapus dulu 0,3-nya. Yap ya. Di sini kita bisa gunakan lagi Fibo dari swing low ke swing high. Ya potensi swing high terakhir di sini. And ya kita coba menggunakan 0,3. 0,3, 6 dan 5 seperti biasa, teman-teman. Ya, jadi at least dia retrace di area sini pun untuk lanjut naik. Ya, ini range sekitar berapa? 3.160 sampai 3.246 dolar. Itu bisa sekali diperhatikan untuk target retracement koreksi si Ethereum sebelum dia mungkin nanjak lanjut naik lagi. Dan sebelumnya ini sempat di testing dan mendapatkan reaksi juga nih. Support juga sebelumnya ya. Ini saya tandakan dengan warna hijau. Jadi yang nanyain Ethereum ya, untuk secara jangka pendeknya either dia dari sini mampu break yang ngejar 3.700 dolar up atau dia koreksi terlebih dulu, maka retracement terdekat ya area yang tadi juga sudah saya sampaikan dan saya marking di box warna hijau. Dan nanti bisa teman-teman perhatikan dan manfaatkan setidaknya untuk si Ethereum ya. Itu palingan untuk update Ethereum. Untuk yang nanyain kemarin update Ethereum dong, kalau bisa ya ini. Next kita akan update Matic. Sebenarnya Matic ini ya overallnya sebelum ini cukup baik. Ini ada trendline resisten. Nih saya hubungkan. Ini udah ketiga kali kena touch, teman-teman. Ya. 1, 2, 3 dan akhirnya mampu di break. Ya, ini udah cakep banget sebenarnya. Tapi yang disayangkan waktu dia retrace ini langsung drop signifikan dan berangsur di bawah trendline resisten lagi tuh. Kita bisa tuh rapi di bawah trendline resisten kemudian breakdown. Ya, bahkan dari area support quote pertama ini jebol juga ya. Di sekitar 6 dolar ini jebol, kemudian ini ada bagian bawahnya ya di sekitar 0,456 sampai 0,5 dolar. Ini sempat bikin tail candle ke bawah ya, grab likuiditas aja, kemudian rebound lagi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah kalau kita berbicara dari support, ya kita ini ngomong support kedua lah ya. Support kedua di box hijau ini bisa dibilang seperti fake out. Ya, dimana kita bisa lihat sebelumnya untuk area ini sebentar ini langsung mantul teman tuh. Beberapa kali mantul tapi ini break ya, closing di bawah 5 dolar tapi langsung cepet reboundnya nih. Ya.
Jadi kalau misalkan kita lihat si Matic sesegera mungkin mampu reclaim next area SNR-nya di box putih di sekitar 0,589 sampai 0,6219 dolar itu mampu di reclaim, maka ya itu konfirmasi untuk si Matic ini. Weekly-nya ini by the way itu cuman fake out doang. Ya jadi more or less seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman yang wajib kita lihat untuk Matic. Tapi kalau Matic ini kelamaan, ya balik lagi, kalau Matic ini kelamaan di bagian bawah sini, bahkan dia naik ya up testing ke 0,58, 0,59 something, udah reject lagi. Wah, ini pertanda nggak bagus, bisa jadi break low dan create lower low yang baru, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai ya, ini sebenarnya saya pribadi juga nggak mau lihat di Matic, tapi untuk antisipasi aja. Jadi kalau misalkan dia reject aja dari SNR terdekat dan next target ini dia nggak mampu reclaim secepat mungkin, dia malah breakdown ya, maka akan visit area lebih bawah lagi nih teman-teman. Di sekitar berapa bro di sini? Di area sini. Ini tuh di sekitar range area 0,362 sampai 0,3868 dolar. Ya, jadi itu untuk beberapa area krusial si Matic secara weekly yang perlu sekali diperhatikan, dan ini adalah syarat penting untuk Matic ya, minimal dapat booster lah ya, untuk sekedar fake out aja, dan soon dia mencoba untuk break lagi dari trendline keramatnya dia nih ya. Itu so far untuk Matic secara weekly. Meanwhile kalau kita lihat secara daily-nya, ya ini daily-nya pun naiknya bertahap nih teman-teman ya, tuh bertahap banget, nggak seperti koin-koin atau altcoin lainnya ya. Altcoin lainnya kan reboundnya tuh lumayan kenceng ya, lumayan cepet juga. Ini Matic daily-nya itu benar-benar korektif teman-teman. Tuh, ini ada trendline resistance, di sini juga ada trendline support. Jadi seperti racing match teman-teman. Plus juga di sini adanya area supply. Nih terakhirnya nih. Saya tandain dengan warna merah. Jadi sekitar 0,556 sampai 0,5713 dolar. Ini perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai. Dia terakhir kali ini sempat visit area situ langsung drop closing di bawah ya. Jadi once dia breakdown mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk sell short. Ya, sekali lagi ini adalah area krusial yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai untuk si Matic, karena memang naiknya itu bertahap pelan banget ya. Kecuali dia adanya percepatan tren mampu break bahkan dari box putih atas ini, seperti yang tadi saya update secara weekly. Nah, kalau kita sedikit update untuk time frame seperti 1 jamnya, ya sebenarnya 1 jamnya ini pergerakannya pun cenderung lemes teman-teman ya. Nih tuh cenderung lemes. Dia ini sempat udah up ya, di sini up, adanya retracement up lagi. Dan di sini sempat membuat range juga ya. Nih kalau saya tandain seperti sideways, kemudian dia breakdown dan mencoba masuk lagi di sini. Jadi overall movementnya pun masih korektif, masih bermain di range situ-situ aja. Tinggal nanti kita melihat apakah dia break duluan ke atas dengan impulsif, berarti adanya percepatan tren, atau malah dia breakdown lebih dulu baru bisa dimanfaatkan untuk sell short. Ya, so far itu untuk update Matic dan Ethereum. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.